wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua. Ya, tentu saja di sini kita akan berbincang-bincang santai bersama tamu kita yang sangat kece-kece dan seru tentunya. Cocok itu. Sebelum itu perkenalkan, saya Adinda Cara Prasta Iskandar dan teman saya Nurul Marini. Oke, di sini di acara Bantai Talk Show ini kita akan mengulik kegiatan mahasiswa teknologi informasi. Sebelum lanjut, apa sih Bantai itu, Rin? Bantai itu bincang santai. Oke. Kemudian Di sini kita mau memperkenalkan dulu narasumber kita yang sangat seru-seru pokoknya. Iya. Di sini kita mulai dari kakak yang di ujung. Boleh perkenalkan namanya, kelasnya dan Jurusannya. semester berapa? Hai Sobat Bantai. Hai. Perkenalkan, saya Nurjana Rahmatulaili, biasa dipanggil Nana. Saya dari kelas reguler, jurusan Sistem Informasi, angkatan 2 dan semester 6. Oke. Hai. Halo kakak yang cantik. Kemudian kakak yang di tengah ini yang paling ganteng di antara kita sini kan. Boleh diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Edi Supratno dari jurusan Teknik Komputer kelas reguler. Dan semester saya itu semester 4. Oh, berarti juniornya ya? Iya, adekku ini. Bukan adik-adik ya. Kemudian untuk kakak yang di ujung ini yang paling cantik kan, boleh diperkenalkan namanya? Terima kasih. Sama-sama. Di sini Jadi- tidak tertekan gitu. Aduh. Aduh, sedikit terpaksa ya. Canda-canda. Suatu kebanggaan bisa hadir di acara talk show Bantai hari ini. Makasih. Jadi nama saya Nuraini. Hai kakak ini. Saya kelas reguler angkatan 2, sistem informasi sekelas sama kakak Oh, Nana. sekelas. Pantesan sama cantiknya Iya, toh. pantasan sama auranya. Iya, auranya kok keluar begitu ya. Masya Allah. Kemudian di sini tuh, Mungkin bisa kita langsung Iya. masuk di sesi acara saja. oke. Dimulai dari kakak Rini. Saya akan bertanya, mungkin saya akan ada pertanyaan untuk kakak yang di ujung ini, Nana. Di sini saya akan bertanya, kan kakak ini mahasiswa apa tadi? Sistem Informasi. Sistem informasi. Di sini saya mau tanya, selain sebagai mahasiswa, apa saja kesibukan kakak Nana di dalam maupun di luar kampus? Kalau itu banyak sih ya. Wow, sibuk banget tuh kayaknya. Disebutkan atau dijelaskan salah satunya begitu supaya kita di sini bisa tahu sama-sama. Iya. Kegiatan di luar kampus itu sebenarnya banyak sekali sih kalau saya kan. Salah satunya- satunya itu tidur. Bucin juga mungkin. Tidur. Wah, kegiatan kita sama. Ya. Kalau dari semester awal sampai semester pertengahan semester itu kegiatannya mungkin sama sih, tetap fokus sama kuliah begitu. Mungkin ada kegiatan di luar kampus yang tidak ada hubungannya sama kampus, mungkin itu cuma kegiatan pribadi saja. Untuk sementara ini yang di pertengahan, apalagi awal Ramadan ini, kebetulan saya sama temanku tahu beberapa orang itu lagi sibuk bikin. Anggap saja itu bikin apa? Usaha. Iya, usaha kecil-kecilan. Kita Seperti jualan apa itu, Kak? usaha jualan takjil gitu. Itu Wow. mungkin bisa cukup ya untuk kalau anak kuliah Iya, ada sampingan gitu kan. Wah, cari-cari keren, uang keren. jajan. Iya, iya. Cari tambahan buat lebaran kan. Iya. THR kan, buat THR Iya, gitu takutnya kalau kan. pulang kampung ditanya mana THR. Biasalah keluarga. Oke, terus di sini lagi saya mau bertanya. Selama menjalani kuliah apa saja sih kesulitan kakak yang pernah dihadapi? Mungkin bisa dijelaskan. Kesulitan sebenarnya kesulitan itu tuh banyak, terutama waktu mau ujian UTS atau UAS. Itu kan kita harus kejar target kan, kejar itu project ya. Di situ kan biasanya saking kita tidak mau kerja dari lama-lama hari, akhirnya kita kerja kayak satu malam full sampai Wah, kayak mepet, kayak Hamil apa satu namanya ya, itu? hamil Kayak satu. booster gitu Booster. istilahnya. Itulah mahasiswa yang sesungguhnya kan. Satu malam, besoknya kumpul. Mahasiswa dadakan. Ya itu sebenarnya itu juga kesalahan dari mahasiswanya sih ya. Iya. Tapi masih sulit juga kalau kita tidak tidur satu malam kan, gimana itu? Berarti itu ya sengaja Baru susah besoknya jadi. tidak di ACC lagi. Kayak istri itu nggak bisa ngerjain sesuatu kalau nggak deadline ya. Iya, karena otaknya tiba-tiba Kayak Kalau gimana dia- itu kalau tiba dia- masa tiba akal begitu. kalau deadline kan langsung pintar gitu. Itu terutama ada boleh cerita sedikit? Iya, Boleh, cerita, boleh. boleh sekali. Apa sih yang nggak boleh? Iya. Pernah itu waktu masih semester 4, itu waktu UTS kalau
KUA sih saya lupakan. Ada itu salah satu mata kuliah namanya AI itu. Ya, tapi AI. jangan sebutkan dosennya. AI. Nah, di situ kan ada satu proyek yang kita bikin, proyek kelompok 2 orang. Iya. Di situ kita mau hari H1 malamnya itu laptopku udah mati. itu tuh yang sering membuat mahasiswa biasa bunuh diri, tapi kan udah sampai Sedangkan semua proyeknya itu di laptop situ. Jadi satu malam itu kita cuma kerja PPT saja. Ya, waktu itu kan sempat PPT-nya itu sempat jadi saya pinjam di laptopnya temanku. Sedangkan proyeknya itu di laptopku. Iya. Sedangkan yang paling penting kan itu proyeknya. Habis itu malam itu 1 hari full. Saya cuma menangis, Pak. Saya menangis. Astaga, kayak paginya itu saya datang ke kampus saya pakai masker, pakai kacamata, buka mata. Nggak bisa dibayangin ya posisinya pada saat itu. Iya, betul, kayak sakit sekali hatiku. Sakit seperti putus cinta ya. Daripada putus cinta ya. Untuk nggak sempat bunuh diri. Aduh. Ya, waktu pas hari hanya waktu pas ujiannya, waktu disuruh maju, astagfirullah, kita gelagapan, Pak. Kita cuma tampilkan PPT-nya saja. Waktu itu kebetulan kan saya sendiri yang presentasi. Ada temanku juga satu. Di situ di akhir presentasi saya bilang, mungkin cuma ini saja yang bisa kami sampaikan. Untuk proyeknya saya minta maaf karena tidak bisa saya lampirkan karena laptopku udah bermasalah. Syukur alhamdulillah di situ dosennya paham. Mungkin dosennya lihat mataku kan. Dosennya paham mungkin karena dia lihat mataku bengkak. Kasihannya ini anak. Untung dosennya malaikat Untung ya. dosennya Iya. pengertian. Seorang Neo. Mungkin itu pengalaman yang sangat buat saya kayak masalah terbesarku itu kayak sakit sekali hatiku baru. Bagaimana Kak? Apalagi itu mata kuliah penting kan? Iya. Astagfirullah. Ya, itu tentu saja pengertian dari dosennya luar biasa. Alhamdulillah. Ya itu juga sih namanya yang dibilang dibalik apa namanya Di balik kesulitan. masalah itu pasti ada hidayahnya gitu kan. Oke. Nah, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya mungkin untuk narasumbernya. Iya, terima kasih buat kakak cantik tadi ini sedikit ceritanya gitu Iya. kan. Oke, sekarang kita ke kakak yang di tengah ini. Siapa namanya tadi? Edi. Oke ya Kak Edi. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pengalaman Kak Edi itu dalam bahasa pemrograman itu apa gitu Kak? Pengalaman saya itu saya dapat mengetahui bahasa-bahasa apa saja sih yang dimengerti oleh komputer. Oh, seperti Itu yang pertama, dan yang kedua itu saya dapat kayak berinteraksi begitu dengan komputer. Misal saya kan memberikan perintah, terus si komputer itu melakukan apa yang saya perintahkan. Oh, seperti itu. Bisa mungkin contohnya disebutkan yang pernah dilakukan itu Iya, ya? bahasa pemrograman Bahasa itu pemrograman itu. kayak aplikasinya apa yang dipakai begitu Kak? Mungkin bukan mungkin sih, di Word lah. Di Word tuh bisa mungkin ada terjadi kesalahan, bisa di Ctrl Z kan, atau semacamnya lah kayak gitu. Gitu Kak. Kemudian gini, bagaimana Kak Edi ini tetap up to date dengan tren dan teknik informasi terbaru? Karena keren sih, selain keren juga teknologi sekarang itu sangat membantu lah. Misal mungkin di teknologi IoT kan memang sedang tren sekarang. Iya. Itu dapat membantu pekerjaan kita, seperti mungkin ketika kita lagi mengirim sebuah informasi itu tanpa melakukan interaksi antara manusia sama manusia atau komputer sama komputer, yang penting tersambung ke sebuah jaringan. Oh iya. Kemudian bagaimana Kak Edi tetap memastikan keamanan sistem teknik informasi itu tetap aman begitu Kak? Kita ketika lagi mengirim sebuah informasi, kita harus ada di situ dalam pengiriman tuh untuk memastikan apakah aman atau tidak. Oh Kayak iya. gitu. Oke, dengar-dengar nih Kak Edi untuk di jurusan Kak Edi itu katanya sering buat alat. Salah satunya itu alat apa aja yang Kak Edi sudah buat? Salah satunya tuh kayak yang ini. Ya boleh diangkat alatnya Iya, Kak, siap. boleh.
Ini alat proyek kami sebut saja sebagai mobil, tapi yang prototype yang cara kerjanya itu kayak ini kan sensornya mendeteksi kayak mungkin di depannya ada hambatan lah, jadi Oh, iya. ini yang akan mencari solusi, Mencari jalan. Cari jalan. Aduh, jalan kehidupan. Aduh. Oke, lanjut Kak. ya gitu aja sih. Kalau ini alatnya menggunakan baterai atau bagaimana Iya, Kak? menggunakan baterai. Oh, gitu gitu ya. Kak. Bisa coba dikasih jalan alatnya. Jadi gini Kak, kalau apa namanya, ini waktu pembuatan alatnya ini Berapa butuh, lama? iya, berapa lama? Kisaran 1 bulan lah, karena yang bikin lama itu kan mencari alatnya, kecuali di pesan online. Oh, berarti ini rakit sendiri. Iya, rakit. Wah, keren. Keren. Kreatif, sangat Iya. kreatif. Apa namanya? Ini pembuatannya itu dibimbing dosen atau bagaimana? Kalau untuk pembuatannya sih kami sendiri hanya Wih, keren. menonton tutorial. Oh, Keren. Ini ada remote-nya atau ada tekanannya karena itu Ini masih jalan. hanya on off, tekan on off. Oh, tekan saja. oh, nanti kalau sudah tekan on off jalan sendiri. Iya. Oh, Mantap. Kalau untuk jurusan sistem informasi itu memang nggak buat alat ya Kak? Kalau di kita sih tidak sih, karena kalau alat memang di teknik kan bagian teknik. Kalau kita mah cuman lebih ke fokus Lebih mana ke- pembelajarannya? pembelajarannya sih kita ke kalau di teknik komputer kan dan kebanyakan ke alat. Kalau kita ke komputernya saja kayak Ke Aplikasi, bikin aplikasi. aplikasinya Oh, astaga. iya. Nggak sebut itu tapi susah sekali. Oke. Mungkin untuk selanjutnya. Oke, jadi itu tadi alat yang dibuat dari KID. Nah, sekarang kita beralih ke kakak yang cantik ini. Namanya Kak Aini ya. Kayak ini. Hai, Kak Aini. Jangan tegang ya, guys. Jangan tegang-tegang Kak Aini. Ini kan namanya juga bantai kan, Bincang bincang santai. santai. Jadi santai-santai aja. Jadi yaudah. Untuk pertanyaan pertama untuk Kak Aini tuh, usaha Kak Aini dalam mengejar prestasi itu seperti apa saat terpilih menjadi duta kosmetik itu, bisa diceritakan Kak? Pengalamannya mungkin usahanya. bisa diceritakan juga kan? Iya. Jadi awalnya itu pertama terpilih jadi duta kosmetik itu awalnya kan kita daftar. Jadi didaftarkan dari kampus, jadi perwakilan kampus, ada beberapa instansi lain yang diundang juga. Nah, setelah itu diseleksi, kemudian yang masuk sekitar 30 orang kalau nggak salah. Wow. Termasuk Kak Aini salah satunya. Banyak. Wow. Keren. Kemudian setelah itu di sana kita diseleksi kembali menjadi 10 besar, setelah itu menjadi 3 besar. Wis. Ya, jadi dari situ saya dapat pengalaman pertama dari pertama keluar kampus, ikut-ikut kegiatan di luar kampus. Nah, dari situ awalnya saya mulai, kemudian mendapatkan teman baru, pengalaman-pengalaman yang seru juga. Bagus. Keren juga ya Kak. Ini Kakak terpilih jadi duta kosmetik itu kegiatannya itu diadakan di mana Kak? Pernah kita diadakan di Hotel Aziza. Kegiatannya. Di Hotel Aziz. Iya, di Hotel Aziza. Jadi Hotel Aziza itu proses seleksinya menjadi duta kosmetik. Terus kalau yang selama menjalani duta kosmetik itu yang diajarkan itu apa saja? Tentang bagaimana kita informasi-informasi tentang Badan POM kan, Oh, iya. kosmetik-kosmetik Iya, yang aman. iya. Iya, dari situ kita Bimbing. dibimbing. Kak ini tegang sekali Kak. Santai aja. Santai aja. Terus gini Kak, kalau tahapan-tahapan yang dilewati selama menjalani proses seleksi sebagai mahasiswa berprestasi itu, menurut Kak ini tuh yang menarik selama proses seleksi itu apa Kak? Yang menarik selama proses seleksi. Wah, sepertinya bingung ya. Terlalu banyak yang menarik. Terlalu banyak mungkin. Atau anggotanya. Ini prestasi yang mana maksudnya? Prestasi ini Yang duta kosmetiknya. kosmetik. Iya. Oh, duta kosmetik. Bagaimana? Bingung juga gitu juga kita guys. Mungkin pertanyaannya bisa lebih diperjelas Iya, ya. maksudnya ini selama menceritakan, selama mengikuti tahapan-tahapan seleksi Duta untuk- kosmetik itu. Iya. Oh. Yang menarik selama tahapan itu apa Kak?
Oh, jadi yang paling berkesan itu pas sementara seleksi itu hari ini kita dikasih materi, kemudian besok kita harus kalau tes harus bisa menerangkan gitu. kuasai materi. Mungkin bisa dibantu teman-teman. sedikit agak Lupa ya guys. Iya, karena sudah terlalu lama kan Kak ini. itu namanya kalau kita langsung maju di depan itu kita Langsung ditantang dipresentasikan. langsung, iya. langsung dipresentasikan. Untuk Wah, maju. hebat. Seru juga ya untuk pengalaman Kak ini. Oke, jadi pemirsa, jadi itulah tadi Bincang santai kita bersama narasumber kita yang seru ini. yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Jangan lupa bersama host yang cantik dan kece badai ini. Kece badai ini seperti kita dua ya jelasnya. Iya. Oke, sobat bantai, jangan kemana-mana, tetap saksikan Keseruan kita bersama. Iya, di Bantai kali ini. Oke, balik lagi ya bersama kita ya tentunya. Harus semangat kan guys. Jangan Jangan ngantuk loyo-loyo ya. kan. Oke, sekarang kita kembali ke kakak yang cantik ini, ke Kak Aini. Jadi gini, Kak Aini, saya dengar-dengar tuh Kak Aini pernah wakili kampus sampai keluar kota. Boleh diceritakan sedikit pengalaman itu, Kak? Oh, waktu itu kita ada kegiatan LKMM dari Kemendikbud. Wah, keren ya. Ya, waktu itu kan dari kampus ada 2 orang, saya dan Fadila Nurrohma, teman berdua. Kemudian kami di sana mengikuti 3 hari pelatihan. Kemudian setelah itu diseleksi lagi. Lalu masing-masing dari kami dari satu kampus 1 orang yang mewakili. Wih, keren banget ya, Kak. Kalau boleh tahu kota mana Kak? Kebetulan waktu itu di Makassar dengan beberapa instansi juga yang Wah, naik pesawat. Udah ada pengalaman tersendiri ya nih buat Kak ini. Selama di Makassar itu, Kak, kegiatan itu apa saja, Kak? Kepelatihan di sana. Waktu itu kita pelatihan tentang keorganisasian kemahasiswaan. Jadi kita dilatih tentang organisasi-organisasi di situ. Bagaimana kita mengkoordinir organisasi yang ada di kampus. Jadi dari situ kita bisa kembangkan kemudian ke luar kampus maupun dalam kampus. Ih, keren banget ya, Keren Kak banget ini. ya guys. Itu kegiatan di Makassar itu berapa instansi yang ikut? Yang mengikuti. Ya, yang ikut Apakah seluruh Iya. kampus di Indonesia mungkin atau hanya kampus-kampus waktu itu terpilih? Ada di wilayah keberapa ya itu ya, dari MBKM itu ada per wilayah. Oh. Jadi ada beberapa kota dari Manado, dari Manado atau Gorontalo kalau tidak salah, itu dari Sulawesi Utara. Kemudian perwakilan Sulawesi Selatan dari Makassar. Kemudian ada Sulawesi Tenggara dari Kendari sama Unaha kalau tidak salah itu, atau Konawe. Terus sama satu Sulawesi Tengah. Wah, keren banget Keren ya. banget, guys. Hebat banget Kak ini untuk perwakilan kampus kan. Mungkin dia sudah banyak pengalamannya. Iya, kalau betul masalah sekali kampus. Kak ini. Jadi itu saja ya pengalaman untuk Kak ini. Oh, saya jadi ikut grogi nih gara-gara Kak ini terlalu cantik di samping saya. Aduh, jadi apa lagi nih selanjutnya? Kok saya jadi bingung nih, Kak? Bingung banget nih. Kemudian gini, Kak. Ada yang saya lupa tanyakan tadi nih, Kak. Kalau di jurusan Kak ini sama Kak Nana ini sering buat project juga kayak ini atau bagaimana, Kak? Sering kan? Project apa saja? Proyeknya dalam Boleh bentuk diceritakan, apa Kak? begitu? Iya, kesusahannya, kesulitannya membuat Project yang proyeknya. Yang satu paling sulit. project yang paling terkesan buat kakak-kakak Aini sama Kak Nana ini. Yang tingkat kesulitannya tinggi begitu. Iya. Jadi Kan, Aini kalau boleh? untuk project yang paling berkesan itu sampai saat ini, waktu semester 5 kemarin kita ada project buat film. Itu yang paling berkesan karena kita cuma berdua kan, maksudnya perkelompok Iya. itu cuma 2 orang. Wow. Jadi kekurangan kru sekali. Kekurangan dari situ, pemain. ya, dari situ kami kayak sangat kesulitan karena belum cari pemainnya, kemudian kru-krunya siapa saja.
apalagi yang tulis naskah cuma 2 orang. Oh. Apalagi waktunya mepet kan Waktunya kayak ini. Mungkin atau mungkin waktu kerjanya yang mepet. Iya, waktunya mepet. Waktu Ah, kerja. gini kak, di kelas kak Aini sama kak Nana ini jumlahnya itu paling banyak berapa? Oh, Berapa sih jumlahnya kita? dari semester 1 sampai semester sekarang ini bertambah atau berkurang atau bagaimana kak? Oh, makin berkurang kayaknya kan. Wah, berkurang. Kenapa? Kenapa tuh? Iya, iya. Bisa Seleksi diceritakan? alam. Iya, seleksi alam. Kalau masalah apanya secara detail sih saya tidak kurang tahu juga sih. Mungkin secara pribadinya orang tersebut Iya. yang tidak betah atau gimana, masalah pribadi atau apa. Nah, satu lagi kok, satu terus kan. Sudah berakhir guys. Nih, saya lupa tanya ini. Biasanya kan mahasiswa itu kan biasa ada yang dibilang PKL atau apa namanya? Magang. Kalau karena Kampusnya sama mungkin Kak sudah Aini, magang, iya, sudah. sudah melakukan magang mungkin. Kalau kita Kayak Dari- juga sudah ya? sudah ya? Oh, Iya, sudah. bersamaan ya? iya bersamaan waktu Bersamaan. Wih, keren banget Setiap kampusnya nih. libur per semester per 1 tahun itu Iya. pasti 1 Magangnya berapa lama? 1 bulan sih yang waktu itu. Gini 1 kak, bulan. kalau tempat-tempat magangnya ini beda-beda ya? Iya, betul. Wah, bisa diceritakan satu-satu mungkin kali ini ya. Aduh, seru banget nih. Mungkin bisa dimulai dari Kanana nih, magangnya Iya. di mana? Terus kesannya selama magang Iya. itu apa? Waktu itu kan saya magang. Kebetulan kan waktu itu dibagikan sama kampus. Saya dapatnya itu saya sebut kayak ini. Iya, sebut Iya, aja, sebut sebut aja. Waktu itu saya sebut Dapatnya ada grogi. masalahnya masa lalu Pak. Banyak sekali anu. Aduh, masa lalu yang penting nggak ke yang bagaimana dulu lah. gitu ya. Waktu itu saya di Wolelepon 1 Telepon satu itu di lokasi bagian di mana kak? Jalan Martandu. Oh Di iya. atau situ dekat Bundaran Tank. Oh iya iya. Terus kegiatannya di situ yang dilakukan apa? Kegiatan di situ waktu awalnya sih kebanyakan kita cek apa yang HP. ada di situ, kayak bukan HP, kayak LCD-nya, fleksibelnya kan, Oh, fleksibel on off-nya, fleksibel volumenya. Abis itu cara ganti LCD bagaimana Iya. gitu. Ya sayangnya di sana kami belum sempat untuk belajar tentang mengganti LCD. Oh, waktunya itu waktu Atau mungkin waktu magangnya yang Iya, terlalu mepet jadi iya, nggak bisa mepet banyak atau gimana, Kak? pelajari. Baik, alasannya pertama waktu magang terlalu mepet. Kedua karena memang kita belum bisa dikasih kesempatan. Iya. Karena memang kita ingin bertanya tuh bagaimana ini Kak caranya mengganti. Iya, Nanti takutnya kita mengganggu Iya, orang salah, lagi iya, bekerja iya. kan. Jadi kita dilema. Sedangkan Aduh. dari kampus kita disuruh menggali yang ada di tempat studio industri. Cara pribadi kita di sana juga takut mengganggu gitu. Oh, jadi serba salah ya di posisi. Iya, serba salah. Ya, baru kesan saya di situ sih kebanyakan kesan yang dari partner saya sih. Partner saya kan di situ magang 3 orang. Waktu setelah di rolling itu saya dapat junior saya. Wah, juniornya ya. Ya, di situ yang sangat makan hati. Aduh, Makan hati. aduh, kok makan hati. Iya, Aduh, bisa. pahit banget dong. Terusan di situ kayak ingin sekali cepat-cepat selesai. Ada apa sih ini? Ada apa sih? Cepat-cepat Mungkin, selesai tapi nggak ada yang kita dapat gitu kan, pusing gitu. Aduh, sayang sekali ya. Jadi mungkin dari Kak Edi ada pengalaman tersendiri selama magang itu. Kak Edi ini magangnya di mana ya kalau boleh tahu? Kalau saya magangnya di LPP RRI. Wah, keren Itu banget ya. kantor pertelevisian ya? Iya. Oh. Salah satu kantor yang udah negeri ya. Iya. Oh. Wih, keren. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman Iya. di sana? Pengalaman saya sih kan kita dalam perkelompok itu terbagi beberapa orang. Saya hanya sendiri yang tidak diganti-ganti, digilir begitu. Di rolling maksudnya. iya, Oh di rolling. iya iya. Oh kayak Kak Jadi- Nana tadi ini jadi ceritanya Iya. ini di rolling terus ya? Enggak, tergantung tempatnya. Oh iya iya. Mungkin karena di TVRI kan banyak bagian-bagiannya Banyak, iya, begitu. banyak. Iya, iya, mengerti. Sorry. RRI maksudnya. RRI. Aduh, bahaya ini. Aduh. Oke, bisa dilanjut Kak. Jadi mungkin pengalaman saya itu hanya saya kan di bagian teknik. Iya. Jadi hanya teknik saja pengalaman saya. Pengalaman itu ketika ada yang seminar begitu, jadi kita yang menyiapkan kayak peralatannya, Oh kameranya, iya. dan lain sebagainya. Kalau kayak di ini
waktu magangnya itu ada berapa orang ya? Ada 5 dengan saya. Wah, banyak ya. Gini Kak, selama magang itu ada nggak yang buat Kak Edi tuh kayak terkesan banget gitu sampai selesai magangnya itu? Yang membuat saya terkesan itu dengan orang-orangnya. Yang Sangat ramah ya. Senior-seniornya Oh, mungkin. iya. Kita kan apalagi baru awal, Iya. jadi kurang paham. Oh, jadi- ini kegiatan magangnya ini baru perdana ya dilakukan oleh kampusnya. Iya, benar. Wah, keren. Udah baru perdana tapi udah berani langsung nurunin di bagian instansi Iya, gitu jadi mahasiswanya. Keren. kita mendapatkan pengalaman yang tidak didapatkan di kampus. Oh Iya, iya, betul. Keren banget ya kampus Tikom ini. Iya. Aduh, jadi pengen kuliah nih. Aduh. Jadi kalau untuk Kak ini nih magangnya itu di mana, Kak? Kebetulan waktu itu magangnya saya dapat di Kendari Pos. Wah, di bagian apa itu namanya? Ya, PT Media dia. Oh, iya, dia media koran media informasi salah satunya kayak salah satu media informasinya itu apa, Kak? Media cetak dan juga media sosial. Wih, keren. Media cetaknya itu dia di koran, terus media sosialnya dia di website. Juga ada Instagram. Oh. Keren banget ya, Kak. Mungkin pengalamannya di situ bisa Iya, diceritakan. Jadi di situ saya kan ada berempat sama teman-teman saya, kemudian satunya junior. Di situ kita mengelola websitenya tentang upload beritanya, kemudian Instagramnya juga. Kalau untuk di bagian koran dia beda lagi, jadi kita hanya di bagian media sosialnya. Oh iya. Jadi Kak ini selama magang di mana tadi, Kendari Pos ya? Adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar kantor atau bagaimana, Kak? Iya, Wah, keren banget. Iya. Waktu itu yang paling seru karena kita pas dapat ada eventnya di Kendari Pos. Wih, seru. Ada pelatihan jurnalistik ini diadakan di Hotel Kuba 9. Oh iya. Jadi itu diundang banyak yang diundang dari kelurahan dan kecamatan kalau tidak salah ya. Di situ masing-masing satu kelurahan itu satu orang yang perwakilan. Di situ kami jadi panitia, jadi dapat kelas wifi, Wah. VIP maksudnya VIP. Oh, difasilitasi. Iya, fasilitasnya. Wah, keren banget ya. Kegiatan itu apa saja yang dilakukan selama kegiatan Selama kegiatan Iya, itu di hotel itu. Hotel Kuba ini? Hotel Kuba. Selama kegiatan di Hotel Kuba kami membantu tentang administrasi para peserta jurnalistik kan pelatihan waktu itu. Setelah itu kami membantu di bagian hanya bagian situ kayaknya tentang administrasi. Oh. Jadi ini Kak ini berangkatnya sendiri atau bersama timnya? Bersama tim, Wah, kebetulan kita diundang semua sama-sama. Jadi kita sama-sama semua berempat ke sana membantu bagian administrasi semua di depan. Wah, keren banget ya kampusnya ini. Dengan instansinya juga ya, sangat-sangat mendukung. Oke, Guys, mungkin sebentar lagi kita kita akan kembali lagi di Bantai Talkshow ini. bincang Jangan santai kita, kemana-mana jangan ya kemana-mana, guys. Hai, kembali lagi bersama host-host yang Host-host. sangat nggak ada duanya ini kan. Kembali lagi bersama kita di Bantai Bincang Santai. Jadi kita ini bincang-bincangnya santai aja ya guys. Iya, Kak. Saya di sini mau tanya sama kalian bertiga nih. Saya mau tanya apa pesan kalian untuk mereka yang tertarik masuk ke Stikom? Ya bisa dibilang mungkin sekarang adik tingkat yang ada sedang menjalani kehidupan akademiknya di Stikom. Untuk kalian bertiga mungkin bisa salah satunya. Silakan, Iya, Kak perwakilan. Edi. Silakan. Mungkin ada dia yang paling ganteng ya di antara kita ini. Iya, mungkin karena dia sendiri dia cowok ya. Bagaimana tadi pertanyaannya? Maksud saya apa pesan Anda untuk mereka yang tertarik masuk ke Stikom? Dan mungkin bisa dibilang sekarang adik tingkatnya yang ada yang sedang menjalani kehidupannya di Stikom. Oh, kesan-kesannya untuk juniornya Dan Iya. untuk yang ingin masuk ke Stikom Iya. gitu. Kesan saya itu
cukup apa ya? Eh, Aduh, bingung-bingung ya. Memilih jurusan sesuai yang dia inginkan. Wow. Mungkin kalau kesan sih kalau secara saya pribadi ya, kesan sih cukup luar biasa kalau bagi Stikom, terutama ada di tingkat saya, karena mereka masih terlalu dibilang masih baru masuk kampus, tapi masih sudah banyak sekali bahasanya. Oh, Sampai iya. saya heran, kenapa ini saya di kelas sama mereka? Aduh, bahaya ya. Sama Bahaya junior. banget nih juniornya bisa melambung senior gitu ya. Tapi kan yang namanya belajar kan nggak pandang Iya, senior nggak pandang. junior. Betul, Iya, nggak mereka pandang saking umur. bukan apa-apanya, saya sampai heran kan mereka bisa sehebat itu padahal Nah, masih wah, baru keren. Mungkin gitu. berarti juniornya lebih semangat ya. Iya, Kita harus mungkin semangat jiwa lagi. semangat jiwa semangat itu kurang berapi-api kan. Yang penting nggak membakar kan? Ya itu tadi kesan kan. Terus pesan saya buat adik-adik saya, terutama yang belum masuk di kampus, masih punya rencana kan Iya, baru masuk ke rencana. Stikom, pesan saya teruslah berjuang. Wah, Aduh. Ya, berjuang dalam bentuk apa nih? selagi kalian belum merasa apa itu namanya, belum merasa tumbang, Iya. Aduh, selagi kalian masih punya Aduh, usia, motivasi tetaplah belajar. Ngomong apaan sih? aduh, Enggak, bingung, intinya bingung. banget lah, Iya, intinya namanya. begitulah, intinya tetap semangat karena memang kita masih perjalanan hidup kita masih terlalu panjang. Betul sekali. Iya. Yang namanya belajar kan nggak ada Nggak ada habisnya. iya, kan ada Iya, habisnya betul. karena ilmu itu kan sampai nyawa kita masih ada, Iya, ilmu betul. juga tetap harus Aduh, pas nyawa diangkat. Pingsan. Aduh, Jadi harus tetap semangat gitu. Apapun yang terjadi tetap semangat. biar dibantai-bantai gitu ya. Karena memang ini kan Stikom kampus pertama kan, kampus pertama di Kendari kan ini Stikom, kampus komputer pertama Iya. kan. Menurut saya sudah termasuk bagus sekali karena sudah banyak sekali yang kita pelajari begitu Iya. kan, karena sistem-sistemnya Mungkin pelajarannya juga modern iya, kan, pelajaran tak ketinggalan modern. zaman Ya gitu. kita walaupun kita kampus baru tapi Mohon tidak maaf ya, ketinggalan. aku ngakak ya. Oke, mungkin itu Mungkin itu saja. saja. Oke. Oke guys, Oke. jadi itulah tadi bincang-bincang santai kita bersama narasumber kita yang sangat seru-seru ini. Iya, jangan pernah apa namanya ya? Jangan pernah bosan ya untuk nonton acara kita nonton acara ini. kita. Oke, terima oke. kasih untuk kakak-kakak narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini berbagi Satu lagi, bersama kita. kesan dan apa namanya? Kesan kakak-kakak ini diundang di acara ini Iya, apa? Siapa dulu nih? Masa Aduh, saya? jadi Semuanya bingung mungkin nggak? nih perwakilan aja satu Perwakilan orang. aja ya. Perwakilan. Mungkin kakak ini bisa. Kakak ini. Oh, kalau saya pribadi itu dagdikduk seru. Wah, Tapi kan ini bincang santai. lagi Iya, duduknya bincang tuh kayak santai, lagi tembak ya. Aduh. Santainya santai-santai Bomatika. Tapi Yang penting nggak mati kan? ada di sini. Untung ini saya digaji kan? yang tuh, tadinya di luar dari ada SOP ya. Iya. Aduh, bercanda. Apa tadi kesannya kayak ini? Iya, dagdikduk. Dan dikduk aja ya. Kalau saya sih sangat merasa kayak punya kesempatan gitu Wah. tuh. Kayak terima kasih sekali buat kesempatan yang Sama-sama. Oke, sama. mungkin Kak Edi bisa kesan-pesannya diundang ke sini. Perasaannya apa yang dirasakan di Kayak- di acara ini? keren saja gitu. Aduh, keren ya. Keren ya. Oke, sahabat. guys. Oke, Oke, sahabat. sobat Bantai. Bantai. Itulah tadi bincang-bincang santai kita bersama Sama tiga kakak-kakak yang narasumber sangat kita seru ini. Iya, jangan lupa dong dua host yang Dua host yang keren ini tiada tandingannya ya tentunya guys. Oke, mungkin itulah tadi dari acara kita. Sekian dan terima Terima kasih. kasih. Bye. See you.